Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rija Al-Ghifari, mahasiswa dari Uninus jurusan Ekonomi Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi manajemen lintas budaya. Apa yang dimaksud manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya merupakan suatu ilmu yang memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan suatu budaya di negara tersebut. Karena setiap negara memiliki budayanya masing-masing. Tentunya berbeda dengan budaya dari negara-negara lain. Manajemen lintas budaya ini sangat diperlukan bagi perusahaan internasional atau organisasi internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing tiap kelompok, antar kelompok, yang tentunya mempengaruhi sifat dan sikap kerja di suatu organisasi internasional. Manajemen lintas budaya ini perlu dipahami agar suatu organisasi internasional dapat mengetahui bagaimana manajemen di perusahaan negaranya tersebut. Ada 3 cara untuk pemahaman manajemen lintas budaya ini. Cara yang pertama yaitu mendidik atau membiasakan budaya yang baru kepada ekspatriat di mana dia bekerja. Lalu yang kedua, dengan cara meninggalkan budaya yang lama. Jadi si ekspatriat itu harus meninggalkan budaya yang lama dari negaranya dan harus mempelajari budaya yang baru yang sedang diduduki di negara dia bekerja. Yang ketiga ada akulturasi, yaitu peluburan dua budaya menjadi satu. Jadi suatu perusahaan internasional itu memiliki beragam budaya dan menyatukan budaya itu menjadi satu budaya agar terjalin efektivitas kinerja yang baik. Setiap budaya memiliki perbedaan masing-masing. Maka dari itu, ekspatriat harus menerima perbedaan yang ada. Yang pertama, mentoleransikan budaya lain. Menghargai budaya orang lain dan tidak menghakimi perbedaan budaya. Yang kedua, mempersonalisasikan pengetahuan dan persepsi-persepsi. Jadi menerima pendapat atau persepsi orang lain dari berbeda suku dan budaya. Yang ketiga ada mendemonstrasikan perhatian timbal balik, di mana kita harus saling membantu antar sesama tim meskipun berbeda negara dan berbeda budaya. Di sini ada fase-fase ekspatriat dalam perbedaan budaya, di mana dia ditempatkan di negara dia bekerja. Yang pertama ada exiting phase. Pada fase ini, ekspatriat membawa keluarganya ke negara di mana dia bekerja dengan kualitas hidup yang lebih baik dari negara asalnya. Lalu ada challenge phase. Challenge phase itu merupakan suatu fase yang berat bagi ekspatriat untuk belajar melakukan adaptasi, seperti halnya membuat SIM, asuransi, cuaca ekstrim, dan banyak lagi hal yang lainnya. Lalu yang ketiga ada adapting phase. Adapting phase ini adalah fase terakhir di mana ekspatriat telah sukses melewati fase challenge. Di fase ini, ekspatriat dan keluarganya sudah mampu beradaptasi dengan negara yang ditempati oleh ekspatriat tersebut. Di sini ada beberapa contoh budaya di beberapa negara, seperti di Tiongkok, Jepang, Korea, dan Amerika. Yang pertama saya akan menjelaskan berbagai budaya di negara Tiongkok. Yang pertama, berani mengambil risiko. Karena di setiap perusahaan itu memiliki tantangan tersendiri. Jadi kita harus mengambil risiko dan mengambil suatu keputusan. Lalu yang kedua dari negara Tiongkok ini ada kerja keras. Karena orang-orang di sana sifatnya bekerja keras. Dan kita pun sebagai ekspatriat kita harus mengikuti budaya kerja keras di sana. Lalu yang ketiga ada memegang kepercayaan. Dan yang terakhir ada
bersikap fleksibel dengan tempat yang ditinggali. Lalu ada budaya di negara Jepang. Yang pertama, kemampuan bekerja sama secara tim. Jadi di negara itu kerjasama tim harus diperlukan. Kerjasama di negara Jepang tentunya sangat kuat. Lalu yang kedua ada kemandirian. Jepang dikenal dengan orang-orangnya yang mandiri. Yang ketiga di negara Jepang ada loyal terhadap perusahaan. Di budaya sana, loyal terhadap perusahaan sangat lumrah. Ketika dia loyal ke perusahaan, dia akan menghabiskan waktunya bersama perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada contoh di negara Korea. Hal yang perlu diperhatikan tentang budaya Korea. Yang pertama, menjaga toleransi dan menghargai orang lain. Di negara Korea tersebut sangat menghargai orang lain, meskipun orang itu lebih tua, setara, atau bawahannya. Yang kedua, tidak mempermalukan orang lain. Maka dari itu, di negara Korea, budayanya tidak mempermalukan orang lain. Bahkan di negara Korea, mensupport temannya yang lagi berusaha atau lagi kesusahan. Lalu yang ketiga, ada bersifat setia kepada perusahaannya. Sama halnya seperti negara Jepang yang loyal terhadap perusahaannya. Mereka bahkan mampu menghabiskan waktu di tempat kerja atau perusahaan yang didudukinya. Lalu yang keempat ada berani berkorban demi kepentingan orang banyak. Di negara Korea ini tidak egois, tidak individualisme, tapi dia mempentingkan orang lain dan orang banyak untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang keempat, negara Amerika. Budaya di negara Amerika, yang pertama ada kebiasaan individu. Kebiasaan individu itu dia mampu berusaha sendiri tanpa melibatkan orang banyak di dalam suatu tujuannya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Di negara Amerika, mereka sangat menghargai pembicaraan orang lain tanpa memotong sedikit pun pembicaraan orang itu. Lalu yang ketiga, ada berargumentasi. Di negara Amerika, memecahkan permasalahan dengan berargumentasi sampai menemukan titik permasalahannya. Kesimpulan dari materi manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen. Setiap perusahaan harus mempelajari ilmu manajemen lintas budaya yang bertujuan untuk menjadikan perbandingan atau tolak ukur tentang perusahaan mereka sendiri. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.